Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim 11 akan mencoba untuk menjelaskan mengenai struktur aktivitas obat berdasarkan terapi obat antihistamin H2. Tim kami beranggotakan 3 orang. Saya, Isma Ainul Janah, bersama kedua rekan saya, Vanessa Arifia Nandita dan Yusef Saiful Miftah. Sebelum pada topik utama, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Antihistamin terutama bekerja dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor yang khas. Berdasarkan pada reseptor khas, antihistamin antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Antagonis H2 adalah senyawa yang secara bersaing menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2, sehingga dapat menghambat asam lambung. Reseptor histamin H2 ditemukan di sel-sel parietal. Kinerjanya adalah meningkatkan sekresi asam lambung. Dengan demikian, antihistamin H2 dapat digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung, serta dimanfaatkan untuk menangani peptic ulcer dan penyakit reflux gastroesofagus. Mekanisme kerja antagonis H2 mempunyai struktur yang serupa dengan histamin, yaitu mengandung cincin imidazol, tetapi yang membedakannya adalah panjang gugus rantai sampingnya. Kemudian bekerja tidak pada reseptor histamin, namun dapat menghambat dekarboksilase histidin, sehingga mampu memperkecil pembentukan histamin apabila pemberiannya dilakukan sebelum pelepasan histamin. Sekresi asam lambung dapat dipengaruhi oleh histamin, gastrin, dan asetilkolin, sehingga antagonis H2 mampu menghambat secara langsung kerja histamin pada sekresi asam lambung dan menghambat kerja potensial histamin pada sekresi asam yang dirangsang oleh gastrin atau asetilkolin. Sehingga histamin mempunyai efikasi intrinsik dan efikasi potensial, sedangkan gastrin dan asetilkolin hanya mempunyai efikasi potensial saja. Tetapi jika sudah terjadi pelepasan histamin, indikasinya akan sama dengan AH1. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas. Dari studi hubungan struktur dan aktivitas dalam usaha pengembangan obat antagonis H2, telah dilakukan modifikasi struktur histamin dan didapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu modifikasi pada cincin. Cincin imidazol dapat membentuk dua tautomer, yaitu NH dan NH. Bentuk NH lebih dominan dan diperlukan untuk aktivitas antagonis H2 metiamid. Dengan bentuk NH mempunyai aktivitas 5 kali lebih besar dibanding burimamid yang mempunyai bentuk NH. Cincin imidazol pada umumnya mengandung rantai samping gugus yang bersifat penarik elektron. Pemasukan gugus metil pada atom C2 cincin imidazol secara selektif dapat merangsang reseptor H1. Pemasukan gugus metil pada atom C4 ternyata senyawa bersifat selektif H2. Agonis dengan efek H1 agonis lemah. Hal ini disebabkan substituen 4-metil yang bersifat donor elektron yang akan memperkuat efek tautomeri rantai penarik elektron sehingga bentuk tautomer NH lebih stabil. Modifikasi yang lain pada cincin ternyata tidak menghasilkan efek H2 antagonis yang lebih kuat. Yang kedua yaitu modifikasi pada rantai samping. Untuk aktivitas optimal cincin harus terpisah dari gugus N oleh atom C atau ekivalennya. Pemendekan rantai dapat menurunkan aktivitas antagonis H2. Penambahan panjang gugus metilen pada rantai samping turunan guanidin akan meningkatkan kekuatan H2 antagonis, tetapi senyawa masih mempunyai efek parsial agonis yang tidak diinginkan. Penggantian satu gugus metilen CH2
pada rantai samping dengan isosteioter S meningkatkan aktivitas antagonis. Yang ketiga yaitu modifikasi pada gugus N. Penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat basa kuat N-aguanilhistamin ternyata menghasilkan efek H2 antagonis lemah dan masih bersifat parsial agonis. Penggantian gugus guanidin yang bermuatan positif dengan gugus tiourea yang tidak bermuatan atau tidak terionisasi pada pH tubuh dan bersifat polar, serta masih mampu membentuk ikatan hidrogen, seperti pada burimamid, akan menghasilkan efek agonis dan memberikan efek H2 antagonis 100 kali lebih kuat dibanding N-aguanilhistamin. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa burimamid dan metiamid menimbulkan efek samping kelainan darah yang disebabkan oleh adanya gugus tiourea. Modifikasi lebih lanjut adalah menggantikan gugus tiourea dengan gugus N-cyanoguanidin yang tidak bermuatan dan masih bersifat polar, seperti pada simetidin. Gugus cyano yang bersifat elektronegatif kuat mengurangi sifat kebasaan atau ionisasi gugus guanidin sehingga absorpsi pada saluran cerna menjadi lebih besar. Simetidin aktivitasnya 2 kali lebih besar dibanding metiamid dan menimbulkan efek samping agranulositosis lebih rendah. Simetidin merupakan senyawa penghambat reseptor H2 pertama yang digunakan secara klinik untuk menghambat sekresi asam lambung pada pengobatan tukak lambung dan usus. Etinidin adalah analog simetidin di mana mengandung gugus metiletinil pada ujung N-guanid. Aktivitasnya 2 kali lebih besar dibanding simetidin. Penggantian inti imidazol dengan cincin tiazol, memasukkan gugus guanidin pada cincin dan penggantian gugus cyanoguanidin dengan gugus sulfonamidoguanidin menghasilkan fumotidin yang mempunyai aktivitas lebih poten dibanding simetidin dan ranitidin, dapat menurunkan efek anti-androgenik dan mengurangi sifat kebasaan senyawa. Yang selanjutnya adalah obat-obat antihistamin H2, simetidin. Yang pertama ada simetidin. Antagonis kompetitif histamin reseptor H2 dari sel parietal, efektif menghambat sekresi asam lambung, digunakan untuk pengobatan tukak lambung atau usus lambung dan keadaan hipersekresi patologis. Contohnya seperti cimet, corsamet, nulcer, tagamet, dan ulcedin. Yang kedua adalah ranitidin HCl, antagonis kompetitif histamin yang khas pada reseptor H2, efektif menghambat sekresi asam lambung, menekan kadar asam, dan volume sekresi lambung. Contohnya yaitu ranin, rantin, renatak, jantak, dan jantadin. Untuk yang selanjutnya ada famotidin, antagonis H2 yang kuat dan sangat efektif dengan masa kerja panjang. Contohnya adalah obat Facid, Famotid, Gaster, Regastin, dan Restadin. Untuk yang selanjutnya adalah ada Roxatidin asetat HCl, antagonis H2 yang kuat dengan masa kerja cukup panjang digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus. Contohnya Roxan. Ada juga Nizatidin yang sifat dan kegunaan mirip dengan ranitidin, yaitu contohnya Aksid. Kesimpulan hubungan struktur dan aktivitas antihistamin H2 dapat dilakukan 3 modifikasi. Pertama, modifikasi pada cincin dalam strukturnya, kemudian modifikasi pada rantai samping, dan modifikasi pada gugus nitrogen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.